Oke, kita lanjutkan lagi slide berikutnya, yaitu tentang specific fuel consumption ya. Kita tadi udah bahas tentang thermal efficiency. Itu adalah pertimbangan yang penting dalam engine performance. Tetapi ada satu lagi yang paling nyata, yaitu untuk mengukur engine performance, yaitu ini yang terbaca itu adalah specific fuel consumption, karena yang sangat bisa terukur di pesawat ya, di engine ya. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan sekilas ya tentang brake specific fuel consumption dan bagaimana kita cara membacanya. Nah, kita lihat dulu definisi dari brake specific fuel consumption, yaitu banyaknya fuel yang dibakar dalam pounds per hours. Jadi banyaknya fuel yang dibakar atau yang digunakan dalam satuan pounds per hour untuk menghasilkan 1 bhp. Jadi berapa banyak fuel yang digunakan untuk menghasilkan 1 bhp. Nah, satuan fuelnya itu pounds per hour. Nah, grafik ini atau chart ini menunjukkan sebenarnya adalah engine performance yang belum kita bahas, untuk itu nanti di next pembahasan berikutnya ya, masih jauh. Nah, tapi ini memperlihatkan, kita baca selintas yang terkait dengan BSFC ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, ini adalah yang sumbu tegaknya, ini adalah berapa bhp-nya. Kemudian yang di bawah adalah engine RPM ya, engine RPM. Nah, kita perhatikan di sini ya, BSFC atau brake specific fuel consumption itu ya akan pada posisi terendah pada berapa? Lihat ini adalah specific fuel consumption pada posisi 2300-an ya. Nih 2300 RPM ya, 2300 RPM nya ya. Pada titik ini dia akan menghasilkan 110 nih, 110 bhp atau 61% dari rated powernya. Rated powernya adalah 180 ya. Nah, pada 2300 rpm dia akan menghasilkan 110 bhp, yaitu 61% dari 180 ya. Nah, sehingga penerbang itu pada saat cruise yang economical cruise, yaitu dia mempertimbangkan konsumsi bahan bakar, maka dia akan setting power pada 2300, tidak pada full, tidak pada 2500 atau 2600 ya, tetapi pada 2300. Kenapa demikian? Karena pada saat titik itulah fuel consumption-nya yang paling rendah. Nah, bagaimana jika setting engine speed di bawah 2300? Nah, akibatnya putaran engine atau RPM tidak cukup untuk masukkan power yang efisien. Nah, jika setting engine di atas 2300, maka power yang dihasilkan justru akan memperbesar friction dan air pumping losses ya. Jadi malah nggak ada gunanya ya kalau kita perbesar begitu, karena akan menghasilkan friction dan air pumping losses ini apa? Yaitu friction horsepower ya. Jadi kalau mau irit ya, kita terbangkan pada 2300 rpm. Oke, cukup dengan 110 brake horsepower atau 60% dari rated power. Kita perhatikan ini 2300 di sini, maka dia 110 atau 60% dari 180. Oke ya, itu faktor yang mempengaruhi engine performance dari sisi thermal efficiency yang ditunjukkan dengan nyata oleh parameter specific fuel consumption atau brake specific fuel consumption. Nah, mixture ratio and engine power. Ya, kita tahu ya bagaimana tadi mixture 15:1 gitu, stoichiometric mixture itu ideal ya. Walaupun berdasar operasional dia tidak applied. Nanti kita lihat bagaimana berapa yang tepat, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kita lihat ini suatu engine nih, misalnya engine, maka karburatornya adalah di sini ya. Ini gambar karburator. Kemudian udara masuk dari sini, dari air scoop ya. Dari air scoop sini, filter dan lain-lain, dan masuk ketemu karburator. Nah, karburator itu bukanlah alat yang juga efisien. Dia tidak dapat menghasilkan mixture yang seragam ya.
Kenapa? Why? Kenapa? Ya, satu, yang pertama intake pipe atau intake manifold itu panjang dan bentuknya berubah-ubah di sepanjang dari karburator sampai dengan silinder, sehingga mempengaruhi volume dari udara yang masuk ke situ untuk bercampur dengan fuel, ya, masuk ke dalam silinder, berubah-ubah dia. Kemudian yang kedua, mixture yang diterima dalam silinder yang berbeda-beda itu juga tidak seragam, tidak sama. Kenapa? Karena udara dan bahan bakar, ya, fuel vapornya tidak dalam bentuk yang steady, yang mantap, ya, tapi dalam series pulse. Jadi seperti terputus-putus, tergantung gerakan hisap dari piston, ya, gerakan hisap dari pistonnya, ya, pada saat piston ke bawah, ya, pada saat intake kan itu gerakan hisap. Pada saat gerakan compression, kedua valve menutup, ya dia putus seolah-olah, walaupun sepersekian detik, tapi itu tetap seperti pulse, ya, putus-putus, ya, pulsa 0101 gitu, ya, dia ada enggak, ada enggak, jadi tidak steady dia, ya. Itu tadi adalah mengapa karburator ini sebenarnya juga tidak efisien, karena satu, panjangnya berbeda-beda dan volumenya berbeda-beda, banyak bendingan, banyak tekukan. Kemudian yang kedua, masuknya fuel mixture ke dalam silinder itu tidak steady tapi putus-putus, ya. Itu dia menyebabkan sistem ini sebenarnya kurang efisien, ya, tapi sederhana jadi banyak dipergunakan. Nah, ini kita lihat tadi kita sudah bahas tentang stoichiometric mixture 0:1 atau desimalnya 0.067, ya. Kalau ini dibakar secara ideal, teoritis tidak akan meninggalkan sisa-sisa oksigen atau karbon bebas, ya. Ya, semuanya kepake. Nah, powernya yang diukur oleh EGT, kalau ada instrumen EGT, exhaust gas temperature, akan menghasilkan jumlah panas yang paling maksimum, sehingga ya akan menghasilkan EGT yang paling tinggi, ya. Teoritis power itu besar, kita asumsikan semua kondisinya ideal. Ini kan ideal mixture, ya. Kalau dia lebih miskin daripada 15:1 atau lean mixture, lebih banyak udara yang diperlukan untuk fuel yang tersedia, sehingga udaranya tidak terbakar seluruhnya, ya, tidak bakar seluruhnya, masih ada pembakaran di power stroke dan exhaust, sehingga akan menaikkan temperatur dari silinder dan kemungkinan adanya detonasi, ya. Nah, akibatnya apa? Powernya EGT akan peak, akan mencapai puncak, leaningnya akan terus berlanjut, kemudian tidak tersedia fuel yang cukup untuk oksigen, kemudian EGT-nya drop. Pertama EGT-nya naik, tapi nanti EGT-nya drop karena leaningnya berlanjut, tidak cukup fuel yang tersedia untuk oksigen, jadi oksigennya berlebih banyak, ya. Kemudian jika campurannya lebih rich 15:1, nah oksigennya yang fuelnya kelebihan, ya, ada fuel yang nggak ketemu dengan oksigen, ya, jadi EGT-nya low, ya. Kemudian yang paling operasional, ya, kenapa dipengaruhi oleh desain dari induction system dan valve timing, sehingga membutuhkan fuel air mixture yang sedikit lebih rich dari stoichiometric mixture. Nah, digunakanlah ini operasional mixture, kalau saya bilang namanya 12:1 atau 0.083. Itu akan menghasilkan maksimum power. Kenapa 12 bukan 15? Ini alasannya, karena induction system tadi, ya. Induction system itu kan tadi menekuk dan berubah-ubah. Sehingga kalau kita pakai ini, dia nggak akan pas menghasilkan power yang diinginkan. Kalau kondisi ideal oke, tapi kondisinya tidak ideal, ya, karena tadi karburator bukan alat yang pas atau yang efisien untuk menghasilkan kondisi yang ideal seperti ini, ya. Kita tadi yang alasan sebelumnya, induction pipe-nya berubah-ubah, banyak tekukan. Yang kedua karena fuel mixture yang masuk ke dalam engine tidak dalam bentuk yang steady, itu, ya. Ini hubungan antara mixture ratio dan engine power. Oke, mana yang paling tepat? Yang 12:1. Kalau settingnya berubah, ya bisa lean, bisa rich. Nah, di engine ada mixture control untuk mengatur